SM Store, amanah dalam muamalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih daripada itu, saat kematian seorang mukmin, ada banyak kabar gembira yang Allah akan habarkan kepada kita. Kurang lebih sekitar 12-13 kabar gembira bagi kematian seorang mukmin itu. Apa saja? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl itu, "Kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Demikianlah Allah berikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat maut dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam sorga karena apa yang telah kalian kerjakan. Dan Allah juga katakan dalam surah Fussilat ayat 30-nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, saat kematiannya turun malaikat menghabar gembirakan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena sorga sudah Allah janjikan kepada. Ini kabar gembira yang pertama. Apa itu? Bisikan-bisikan kebaikan saat kematian. Dan itu hanya kepada orang yang beriman. Ya. Jadi saat kita ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan utus beberapa malaikat kepada kita. Yang pertama tentu malakul maut dulu, yang mencabut nyawa kita. Baru kemudian di samping kiri kanan malaikat maut itu ada namanya malaikat rahmat. Kalau yang meninggal itu orang yang beriman. Malaikat rahmat inilah yang kemudian membawa kain kapan dari sorga, wewangian dari sorga. Ketika malakul maut hanya mencabut ruh saja, langsung diambil malaikat rahmat, kemudian dibungkus dengan kain kapan dari sorga dan wewangian dari sorga. Dan saat detik wafatnya, sebelum ruh itu dicabut, maka malaikat rahmat akan membisikkan di telinga kita ini, jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah janjikan sorga. Maka ruh seorang mukmin akan keluar dengan sangat pelan dari ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari jemari kaki, kemudian naik ke atas, ya, kemudian keluar dari mulutnya. Kenapa mesti dari kaki dulu? Kenapa tidak dari dari kepala dulu? Kenapa ruhnya itu berjalan dari kaki dulu coba? Apa hikmahnya? Supaya dia tidak lari. Jadi orang mati itu ruhnya dicabut dari kaki dulu. Ketika sudah sampai di badan, dia nggak mungkin lari. Karena saat itu tidak ada waktu untuk tobat. Sebab kalau seandainya dari arah mana dulu, dia bisa lari ke masjid kan? Dengan kakinya bisa lari ke masjid tuh. Kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika ruh berjalan dari kaki ke atas, akhirnya dibuat orang itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak lagi sudah. Karena orang berjalan itu dengan kaki. Karena ketika kematian itulah waktu di mana tobat tidak mungkin diterima. Disitulah Rasul mengatakan, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharqir. Allah itu masih menerima tobatnya hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Tapi kalau sudah seperti itu, mana bisa dia bertobat? Tapi kematian seorang mukmin, maka kabar gembira yang akan diberikan oleh Allah apa itu? Malaikat membisikkan di telinga kita, enggak perlu takut kamu, enggak perlu khawatir. Maknanya apa? Jangan takut akan perkara yang akan datang setelah kematian, dan jangan sedih akan perkara yang kau tinggalkan.
Jangan sedih kau meninggalkan rumah, kau meninggalkan istri, kau meninggalkan anak. Tenang, Allah akan jaga mereka dengan dikirim para malaikat. Karena terkadang orang disedihkan itu gara-gara apa? Dari orang-orang yang kita cintai, yang kita tinggalkan tuh. Cemana anak saya nanti, cemana cucu saya, cemana istri saya, jangan-jangan habis saya mati, kawin lagi dia, dan begitu seterusnya. Jadi kadang-kadang dikhawatirkan tuh. Tapi orang-orang yang beriman gak perlu khawatir, Allah jaga mereka. Allah jaga mereka. Dan itu kabar gembira yang luar biasa. Makanya ruh seorang mukmin itu kalau dihabar gembirakan, dia akan keluar pelan sampai keluar dari mulutnya. Kata Rasul, seperti tetesan air teko yang terakhir keluar. Itulah ruhnya seorang mukmin saat dicabut. Kenapa? Karena ada yang membisikkan suruh keluar, makanya keluar pelan dia.